Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman semua sebuah aplikasi yang saat ini telah banyak digunakan oleh siswa dan juga guru dan sangat bermanfaat bagi guru dan siswa, yaitu aplikasi GeoGebra pada materi elips, hiperbola, dan juga parabola. Langsung saja, apa itu GeoGebra? GeoGebra adalah dynamic solver yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. Awalnya, GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter pada tahun 2001. Hingga saat ini, sudah sekitar 192 negara telah menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Nah, berikut ini merupakan dari tool yang ada pada aplikasi GeoGebra. Yang pertama, ada Algebra View yang berfungsi sebagai untuk menampilkan dan mengedit fungsi-fungsi atau persamaan hasil dari objek baru yang dimasukkan pada input bar. Selanjutnya ada Graphic View yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit grafik hasil dari objek baru yang dimasukkan pada input bar. Selanjutnya ada Input Bar, yaitu untuk memasukkan objek baru berupa fungsi atau persamaan. Dan juga ada Toolbox, yaitu untuk konstruksi GeoGebra yang digunakan untuk membuat objek baru pada graphic view. Selanjutnya yang terakhir, ada jenis tampilan yang berfungsi untuk menampilkan apa yang diinginkan oleh user. Selanjutnya, manfaat GeoGebra yaitu GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menunjang proses pembelajaran matematika yang dapat difungsikan untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematika, khususnya yang membutuhkan ketelitian tinggi seperti halnya grafik, serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Selanjutnya, fungsi dari GeoGebra ini juga melengkapi berbagai jenis software atau aplikasi yang ada pada komputer untuk pembelajaran aljabar maupun geometri yang telah ada. Selanjutnya, GeoGebra 3D menawarkan kesempatan yang efektif sebagai inovasi lingkungan belajar online yang interaktif, yang memungkinkan siswa mengeksplorasi berbagai konsep-konsep matematika. Selanjutnya, GeoGebra juga membantu siswa untuk memahami konsep-konsep matematika yang membutuhkan ketelitian tinggi. Dan juga, GeoGebra memudahkan siswa untuk membuat grafik dari persamaan yang sulit digambarkan secara manual. Selanjutnya, materi yang akan saya aplikasikan pada GeoGebra ini, yang pertama itu elips. Elips adalah bentuk elips seperti lingkaran yang dipipihkan menurut Suryani pada tahun 2014 halaman 56. Bagian-bagian elips yang penting untuk diketahui adalah sumbu mayor, sumbu minor, fokus elips, puncak elips, dan pusat elips, serta lactus rectum. Selanjutnya, materi yang akan saya aplikasikan pada aplikasi GeoGebra yaitu parabola. Budi menyatakan bahwa bentuk parabola menyerupai kurva mulus pada persamaan kuadrat. Materi parabola yang akan dibahas di sini yaitu meliputi parabola dengan terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke samping, dan ke samping kanan dan juga kiri. Bentuk parabola ini sesuai dengan persamaan yang membentuknya. Materi terakhir yang akan saya aplikasikan pada aplikasi GeoGebra yaitu hiperbola. Hiperbola adalah bentuk irisan kerucut terakhir yang akan kita bahas. Menurut Susana, pada tahun 2009 halaman 17, komponen penyusunnya adalah kurva, asimtot, garis arah atau direktris, titik fokus, titik puncak, dan lain-lain. Baiklah, pada pertemuan pertama, saya akan menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman bagaimana caranya menggunakan aplikasi GeoGebra pada materi elips. Diberikan soal, tentukan koordinat titik puncak, titik fokus, direktris,
dan eksentrisitas dari persamaan elips 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Langkah awal untuk menyelesaikan dengan menggunakan GeoGebra yaitu input persamaan elips tersebut, yaitu 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Lalu klik enter. Lalu, ubah bentuk persamaannya ke dalam bentuk pecahan dengan cara mengklik kanan pada gambar, lalu pilih equation. Langkah selanjutnya, ubah nama titik dari fungsi persamaan elips tersebut dengan cara klik grafik elips, lalu klik kanan dan pilih setting. Lalu, klik kolom name dan ubah nama awal fungsi persamaan tersebut menjadi H. Lalu, klik enter. Langkah selanjutnya, buat slider horizontal dan simbolkan dengan huruf A dengan cara mengklik menu slider, lalu pilih slider. Pada kolom name, kita ganti dengan A. Pada kolom instrumen, kita pilih 1, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, ulangi lagi langkah tersebut untuk membuat satu slider lagi dan simbolkan dengan huruf B. Caranya juga sama, klik menu slider, pilih slider. Nah, di sini kita ganti dengan huruf B. Dan instrumennya juga tetap yaitu 1. Klik OK. Setelah itu, geser titik slider A menjadi 5 dan titik slider B menjadi 4. Baiklah, langkah selanjutnya, untuk menentukan koordinat titik puncak, kita masukkan rumusnya yaitu di input A sama dengan A, 0. Ini untuk menentukan nilai A. Lalu klik enter. Maka akan diperoleh hasilnya 5,0. Dan untuk menentukan koordinat titik puncak untuk A aksen dengan rumus A aksen sama dengan min A, 0. Lalu klik enter. Maka akan diperoleh hasil min 5,0. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita menemukan koordinat titik puncak, yang akan kita cari lagi yaitu menentukan koordinat titik fokus, yaitu dengan cara menentukan jarak titik pusat ke titik fokus dengan memasukkan rumus C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu klik enter. Maka akan diperoleh nilainya yaitu 6,4. Setelah itu, masukkan rumus ke titik fokus. Rumus pertama yaitu F sama dengan C, 0. Enter. Diperoleh nilainya yaitu 6,4,0. Untuk mencari nilai F aksennya yaitu masukkan rumus F aksen sama dengan min C, 0. Lalu klik enter. Maka akan diperoleh nilainya yaitu min 6,4,0. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, yaitu menentukan
direktrisnya dengan cara memasukkan rumus A kuadrat per C, lalu klik Enter. Nah, kita dapat nilainya yaitu 3,9. Langkah selanjutnya, untuk menentukan nilai dari eksentrisitasnya yaitu dengan cara memasukkan rumus E sama dengan C per A, lalu klik Enter. Maka diperoleh nilainya yaitu 1,28. Nah, begitulah cara penyelesaian dengan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mencari koordinat titik puncak, titik fokus, direktris, dan eksentrisitas dari persamaan elips 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Sekarang kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu bagaimana caranya menggunakan aplikasi GeoGebra pada materi parabola. Nah, diberikan soal, jika persamaan parabola y kuadrat sama dengan 8x, maka tentukanlah titik fokus dan persamaan direktrisnya. Penyelesaian dengan menggunakan GeoGebra untuk langkah pertama yaitu, buatlah slider horizontal dan simbolkan dengan huruf P dengan cara klik menu slider, pilih slider. Nah, pada kolom name kita ganti dengan P, lalu masukkan instrumennya 1, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, inputlah fungsi parabola yaitu y kuadrat sama dengan 8x, lalu klik Enter. Langkah selanjutnya, untuk menentukan direktrisnya, maka inputlah rumus X sama dengan min P. X sama dengan min P. Lalu klik Enter. Maka muncullah hasilnya yaitu X sama dengan min 1. Untuk langkah selanjutnya, menentukan titik fokus, maka rumusnya inputlah A sama dengan P, 0. A sama dengan P, 0. Lalu klik Enter. Maka akan muncul titik A yaitu 1,0. Jadi, begitulah cara penyelesaian dengan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan titik fokus dan persamaan direktris dari y kuadrat sama dengan 8x. Untuk pertemuan terakhir, saya akan menjelaskan kepada ibu dan teman-teman bagaimana caranya menggunakan aplikasi GeoGebra pada materi hiperbola. Diberikan soal, tentukan koordinat titik puncak, titik fokus, panjang latus rektum, persamaan direktris, eksentrisitas, persamaan asimtot dari hiperbola 16x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 144. Penyelesaian dengan menggunakan GeoGebra untuk langkah pertama, input persamaan hiperbola pada kolom input, yaitu 16x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 144. Lalu klik Enter. Lalu, ubah bentuk persamaannya dengan cara mengklik kanan pada gambar, lalu klik Equation. Setelah itu, ubah nama titik dari fungsi persamaan hiperbola dengan cara klik grafik, lalu klik kanan, pilih Setting. Pada kolom Name, kita ganti dengan H. Lalu klik Enter. Langkah selanjutnya, buat slider horizontal dan simbolkan dengan huruf A. Caranya, klik menu slider, pilih slider. Pada kolom Name, kita ganti dengan A.
Masukkan instrumennya 1, klik OK. Langkah selanjutnya, ulangi lagi langkah sebelumnya untuk membuat satu slider lagi, tapi kali ini disimbolkan dengan huruf B. Caranya tetap sama, klik menu slider, pilih slider, kolom name kita ganti dengan B, instrumennya 1, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, geser titik slider A menjadi 3, titik slider B menjadi 4. Langkah selanjutnya, untuk menentukan koordinat titik puncak, yaitu dengan cara memasukkan rumus A sama dengan A, 0. Lalu klik Enter. Maka akan kita peroleh hasilnya yaitu 3,0. Untuk menentukan koordinat titik puncak dari A aksen, rumusnya yaitu A aksen sama dengan min A, 0. Lalu klik Enter. Maka akan kita peroleh hasilnya min 3,0. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, dalam mencari koordinat titik fokus yaitu caranya menentukan jarak titik pusat ke titik fokus dengan memasukkan rumus C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu klik Enter. Maka akan kita peroleh hasilnya yaitu 5. Langkah selanjutnya, masukkan rumus titik fokus yaitu F sama dengan C, 0. Lalu klik Enter. Yaitu akan kita peroleh nilainya 5,0. Untuk langkah selanjutnya, masukkan rumus F aksen sama dengan min C, 0. Lalu klik Enter. Nah, maka akan kita peroleh hasilnya yaitu min 5,0. Langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan direktrisnya dengan cara memasukkan rumus X sama dengan A kuadrat dibagi C. Lalu klik Enter. Maka akan kita peroleh nilainya yaitu 9/5 atau 3 kuadrat per 5. Baiklah, untuk menentukan eksentrisitasnya yaitu dengan cara memasukkan rumus E sama dengan C per A. Lalu klik Enter. Maka akan kita peroleh hasilnya 5/3. Selanjutnya, untuk menentukan latus rektumnya dengan cara memasukkan rumus 2B kuadrat per A. Lalu klik Enter. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu 32/3. Langkah terakhir, untuk menentukan persamaan asimptotnya dengan cara memasukkan rumus yang pertama yaitu Y sama dengan B per A kali X. Lalu klik Enter. Maka akan kita peroleh hasilnya yaitu 4/3 kali X. Langkah terakhir yaitu Y aksen. Y aksen sama dengan B per A dikali X. Lalu klik Enter. Maka hasilnya kita peroleh yaitu 4/3X. Jadi, begitulah cara penyelesaian dengan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan koordinat titik puncak, titik fokus, panjang latus rektum, persamaan direktris,
eksentrisitas, dan persamaan asimtot dari hiperbola 16x² dikurang 9y² sama dengan 144.